Scene diawali dengan memperlihatkan semua anggota Shadow Garden yang sedang memberikan laporan pada tuan mereka. Yang mana sejak insiden festival Busin sebelumnya, Sekte Diablos cabang Midgar belum menunjukkan pergerakan sama sekali. Gamma dan yang lainnya pun merasa semua hal itu telah berjalan sesuai dengan rencana tuan mereka. Namun ada satu hal yang masih membuat Zeta dan Eta penasaran, di mana ada kabar bahwa sejumlah dana yang cukup besar seringkali diterima oleh kota tanpa hukum, meski kota tanpa hukum itu bukanlah milik kekaisaran manapun. Karena kota itu hanyalah tempat di mana berkumpulnya kejahatan, keberuntungan, dan kekuatan dari penjuru dunia. Di tengah Beta dan Gamma yang masih memberi laporan, mereka semua dapat dikejutkan oleh ucapan tuan mereka. Bulan yang tiba-tiba berubah jadi warna merah pun semakin memperkuat suasana di ruangan itu. Terkejutnya para Shadow Garden bukan tanpa alasan, di mana menurut catatan sejarah, 1000 tahun yang lalu telah terjadi tragedi yang berhubungan erat dengan kota tanpa hukum. Dan hal itu akan berdampak ke semua negara terdekatnya. Di tengah Alpha yang hendak memberikan arahan, Shadow menghentikannya dan meminta mereka untuk menyerahkan masalah dana yang mengalir ke kota hukum itu padanya. Mendengar ucapan tuan mereka, jelas membuat mereka khawatir jika Shadow kenapa-napa. Mereka pun mengagumi betapa percaya dirinya tuan mereka, karena menganggap legenda bulan merah hanya sekedar perubahan warna baginya. Dan pada akhirnya, mereka menyerahkan misi penggelontoran dana ke kota tanpa hukum itu padanya. Adegan sok keren Shadow tadi bahkan membuat jiwa penulis Beta aktif dan berakhir terus menulis tentang betapa hebatnya tuannya itu. Scene berpindah di kota tanpa hukum. Nampaknya Goldo dan Quinton yang berniat menantang salah satu dari 3 penguasa di sana. Menantang sosok yang disebut sebagai Sang Ratu Darah. Akan tetapi, mereka berdua dapat dihadang oleh seorang pria yang tak akan membiarkan keduanya memasuki gerbang itu. Karena yang bisa masukinya hanya para budak, tamu undangan, atau orang kuat. Merasa sebagai orang yang sangat kuat, Goldo dan Quinton pun tetap ngotot buat masuk. Namun hal itu malah membuat pria misterius itu tertawa karena mereka berdua yang jauh lebih bodoh darinya. Karena belum mengetahui perbedaannya, keduanya pun terlihat masih percaya diri dan mengatai si pria misterius yang dirasa terlalu lemah bagi mereka. Namun mereka berdua langsung dibuat terkejut usai mendengar nama julukan iblis putih yang dimiliki oleh pria itu. Hingga pada akhirnya... Singkat cerita, nampaklah Sido dan Claire saat ini sedang menyusuri kota tanpa hukum, dengan niatan mau pergi ke asosiasi kesatria pedang sihir untuk rapat strategi. Di tengah bacotan sang kakak, Sido terlihat merekap alur cerita kehidupannya sendiri. Dimulai dari kemodarannya di bumi dulu, sampai dengan sesi prank ledakan di episode ke-20 lalu. Setelah season pertamanya dulu, kita akhirnya mengetahui bahwa Claire dinyatakan sebagai pemenang dari festival Busin saat itu. Dan parahnya, di tengah perayaan Claire dan Sido, kakaknya itu malah mengajaknya buat ikut dengannya ke kota tanpa hukum untuk membasmi sejumlah vampir. Setelah itu Claire pun memberitahukan alasan kenapa dirinya mengajak Sido, si bocah mageran, yang mana ia berjanji akan masukkan Sido ke dalam korps kerajaan jika dia mau melakukan semua hal yang ia arahkan nantinya. Meski telah mendapatkan privilege kayak gitu, namun yang sisa belum berotak Senku yang satu ini malah mengatakan beberapa hal yang dianggap sebagai pengalihan isu oleh sang kakak. Yang mana ia menduga si adik hanya ingin menutupi kebodohannya yang jarang sekali mikir menggunakan otak Senkunya. Tak lama kemudian mereka berdua nampak dihadang oleh salah satu pedagang budak di sana, di mana ia menawarkan 2 produk kelas atas yang baru aja ia dapatkan. Dan kalian tahu siapa kedua orang itu? Nih gua kasih tahu. Di tengah sesi tawar-menawar Claire dan si pedagang, Sido merasa seperti pernah melihat kedua orang itu entah di mana. Claire pun menolak semua tawaran si pedagang karena saat ini dirinya telah memiliki peliharaan yang disebut adik olehnya. Seperginya mereka dari sana, Claire dan Sido nampak meributkan soal Claire yang terus menyeretnya seperti itu. Sido pun bawel karena pengen dilepaskan, sedangkan Claire menolaknya karena takut adiknya itu akan nyasar di sana. Hingga yang terjadi... Tak lama kemudian, Sido terlihat disenggol seorang pria
yang diam-diam mencopet dirinya. Namun di sini gua malah kasihan sama pencopetnya karena telah salah milih target. Mencopet para pencopet pun terus dilakukan sampai ngebuat tangan Shido penuh akan dompet dalam waktu singkat. 僕にとっては楽園だな。 Di tengah Shido lagi farming, ia mendengar suara gaduh dari salah satu gang senggol di sana. Dan ternyata terdapat beberapa orang yang lagi melampiaskan emosi mereka pada seekor zombie. Namun tak lama setelahnya, bersama dengan bulan yang tiba-tiba berubah warna, zombie itu pun mendadak jadi beringas dalam seketika. Di tengah Shido yang masih menganalisa situasi yang ada, seorang gadis berambut merah yang kebetulan melintas di belakangnya pun langsung menyelamatkannya di saat melihat Shido yang dikira cuma diam tersenyum di sana. Setelah menolongnya, Shido pun langsung menanyakan identitas dari gadis itu. Gadis itu pun langsung mengenalkan diri sebagai pemburu vampir dan namanya ialah Mary. Entah apa yang lagi dipikirin sama Shido, tapi yang jelas dia terus mengulangi kata-kata Mary. Mulai dari vampir tertua, larilah jika gak pengen modiar, amukan akan segera dimulai, bulannya merah, dan gak ada waktu lagi. Iya, kurang lebih gua tahu apa yang lagi dipikirin sama Shido sih sebenarnya. Buat yang belum tahu, silakan ikutin alurnya aja ya. Di saat yang bersamaan, Shido pasti akan mendapatkan masalah karena ternyata iya, ternyata nyasar Shido tadi bukan karena berpisah dengan kakaknya, melainkan karena Shido sendiri yang ngacir dan mengisi rasa laparnya itu. Di tengah Claire yang emosi, secara tiba-tiba scene berpindah ke Hiyoro dan Jaga yang saat ini kepengen melepaskan segel rudal mereka di tempat hiburan. Namun entah kenapa kayaknya autor anime ini gak pengen harapan keduanya jadi terkabulkan. Karena mereka berdua yang nampak diserang oleh segerombolan zombie di sektor hiburan di sana. Di dalam salah satu rumah hiburan di sana, terlihat ada salah satu player yang lagi beristirahat usai bermain sama kakek-kakek. Namun dia harus dibuat panik di saat ada seekor zombie yang datang dan nampak langsung menyerangnya. Kalian udah paham kan? Belum? Ya intinya, nih MC ngekopas apa yang diucapkan Mary padanya. Gua jamin nih MC koplak gak tahu maksudnya dan cuma ngikutin ucapan Mary karena nganggap style Mary tadi sangatlah keren baginya. Sebelum Shadow pergi dari sana, cewek player itu nampak menanyakan namanya. Tak lama setelah perginya Shadow, rekan kerja cewek itu datang karena khawatir padanya. Rekannya itu pun terkejut karena mendapati satu jasad zombie yang tergeletak di sana. Setelah diberitahu bahwa Shadow lah yang telah melakukannya, sontak rekannya itu pun terkejut karena Shadow dikenal sebagai sosok yang sangat beringas yang selalu bertindak seenaknya. Mendengar hal itu, si cewek player pun merasa Shadow bukan orang jahat sama sekali. Karena telah muak dengan kota tanpa hukum itu, ditambah karena terinspirasi oleh betapa gagah dan baik hatinya Shadow, si cewek player pun memutuskan untuk pergi dari kota itu. Di tengah betapa chaosnya kota itu, nampaklah seorang siluman rubah yang lagi bersantai di atas towernya, sembari memandangi bulan merah yang menyinari kota yang sedang dilanda musibah. Scene berpindah di sebuah gang. Nampaknya Claire sedang menangisi jasad yang dikira punya adiknya. Di saat Claire menyalahkan diri sendiri karena telah mengajak Shido ke dalam bahaya seperti itu, Mary datang dan memberitahukan itu bukanlah jasad adiknya. Mary kemudian memberitahukan bahwa ia tadi baru aja menyelamatkan dua anak cowok dengan rambut hitam. Akan tetapi karena yang pertama dirasa bukan adiknya, karena Claire merasa Shido tak mungkin tersenyum di hadapan zombie seperti itu, maka dari itu kemungkinan besar pria kedua lah yang dirasa mungkin pasti Shido. Mary juga memberitahukan pria kedua yang sedang dibawa oleh bawahan Ratu Dara ke dalam tower merah. Yang mana dari penjelasannya, para vampir telah menunggu momen bulan merah itu selama 1000 tahun lamanya. Dan satu pria muda akan dijadikan persembahan untuk ngebangkitin sang Ratu Dara. Berhubung Mary juga ingin pergi ke Menara Merah, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama. Di lain sisi, nampaknya Goldo dan Quinton yang sedang lari dari kejaran zombie sekomplek.
Hiyoro dan Jaga pun memiliki nasib 11-12 dengan panutan mereka itu. Meski mengetahui Hiyoro telah terjatuh, namun si Jaga tetap lari dan berterima kasih atas jasanya barusan. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Juggernaut yang sedang tertawa di atas tower miliknya. Dirinya nampak senang karena bisa mencium bau perang besar setelah sekian lamanya. Sedangkan di Asosiasi Kesatria Pedang Sihir, nampaklah beberapa personil yang kabur karena gak kuat dengan tugas berat seperti itu. Si Kapten Kesatria yang punya rasa keadilan yang sangat tinggi tetap nekat menghadapi segerombolan zombie yang baru aja menerobos masuk ke dalam sana. Namun sesaat kemudian, scene berpindah di suatu reruntuhan. Nampaknya satu vampir bos yang dipanggil Crimson serta satu anak buahnya. Setelah si anak buah yang melaporkan adanya beberapa orang yang menumpas para zombie mereka, Crimson mengira yang menumpas hanyalah si penguasa menara putih, Yoko Yukime, dan si penguasa menara hitam, Juggernaut. Akan tetapi anak buahnya itu memberitahukan masih ada seorang lagi. Di tengah Yukime dan Juggernaut yang lagi beradu mekanik sembari menumpas banyak zombie di sana, akan tetapi adu mekanik mereka berdua harus terganggu karena ada entitas Goblin yang muncul dengan sangat epiknya. Sontak keduanya pun terkejut dan langsung bisa mengenali sosok di hadapan mereka saat ini. Meskipun telah mengetahuinya, namun Shadow tetap mengenalkan dirinya dengan kata-kata yang biasa ia ucapkan sebelumnya. Scene berlanjut memperlihatkan masa-masa kejayaannya si NPC villain albino yang kita lihat di episode sebelumnya. Saking pedenya sama kekuatan yang ia miliki, sang iblis putih sampai lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Meski telah kalah dari Crimson, sang iblis putih tetap senang karena bisa menyaksikan penderitaan semua orang di kota tanpa hukum itu. Melihat seorang pria kekar yang menebas banyak sekali gol dengan pedang besarnya, sang iblis putih pun langsung bisa mengenali sosok Juggernaut, si paling barbar itu. Dirinya makin dibuat sangat terkejut di saat melihat adanya sosok yang digadang-gadang setara dengan Juggernaut, sang iblis Kyuubi penguasa menara putih, Yukihime. Di tengah sang iblis putih yang ketakutan melihat dua entitas yang jauh lebih kuat darinya, dirinya pun terdiam sejenak di saat melihat adanya entitas lain yang turun dengan sangat epiknya. Setelah Shadow muncul, Juggernaut dan Yukihime menghentikan adu mekanik mereka dan lebih memilih masukin menara merah dengan tujuan menghabisi sang ratu darah. Mereka berdua rupanya sedikit mengetahui maksud dari ucapan Shadow barusan. Namun Juggernaut merasa bodoh amat dan malah berniat menantang para vampir di tengah sinar bulan merah itu. Berbeda dengannya, Yukihime yang tahu kebaikan hati Shadow pun berniat untuk menjadi lebih akrab dengannya. Bersama dengan itu, si iblis putih nggak bisa berhenti terkejut karena baru aja melihat gerbang artefak menara merah yang mampu dihancurkan oleh Juggernaut. Merasa nggak mungkin bisa menang darinya ataupun Yukihime, si iblis putih malah memilih Shadow karena ia nggak merasakan kekuatan sama sekali darinya. Dan dengan sangat hebatnya, ia menganggap Shadow lebih lemah darinya. Hingga yang terjadi... Dengan begini Wibu Asmain 2 mendapatkan sang iblis putih sebagai karakter paling bodoh melebihi Zenon di season 1 dulu. Di ujung hidupnya, si iblis putih terlihat menanyakan siapakah Shadow sebenarnya. Namun Shadow hanya mengulangi kata-kata yang sama sembari melenggang pergi dari sana. Scene berpindah memperlihatkan beta yang sedang baca buku di suatu perpustakaan. Dirinya pun mempertanyakan dari manakah sekte Diabolos menemukan pengetahuan untuk mendapatkan kekuatan dari para iblis. Namun sesaat kemudian... Setelah Claire dan Mary menyadari mereka tidak hanya berdua di sana, Beta terlihat sangat kebingungan karena seharusnya ia harus menyiapkan semua saksi mata yang melihatnya. Namun karena saksi matanya adalah Claire, dirinya jadi nggak bisa melakukan apapun padanya. Karena Beta nggak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, Mary pun mengajak Claire untuk menghindari pertempuran yang nggak ada artinya sama sekali.
Oh, rupanya Rose Oriana juga ada di sana sebagai salah satu bawahannya Beta. Setelah itu, mau nggak mau Beta harus mengenalkan dirinya, namun perkenalannya itu malah ditanggapi dengan sangat buruk oleh Claire. Yang untungnya di sini, Beta sama sekali nggak termakan provokasi darinya. Dirinya hanya menjelaskan, tujuan di menara itu hanya ingin meneliti tentang rasukan iblis dengan para vampir. Maka dari itu yang butuhkan darah dari vampir tetua. Mendengar hal itu, jelas Mary mempertanyakan apa hubungan dari kedua hal yang dirasa nggak ada kaitannya sama sekali. Mendengar jawabannya barusan, Mary seperti terprovokasi dan malah terkena counteran dari Beta. Yang bahkan ia sangat terkejut karena Beta yang seperti telah memegang informasi mengenai betapa terkenalnya Mary sebagai pemburu vampir sedari 1000 tahun yang lalu. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Claire menyempatkan diri untuk bertanya mengenai cara menyembuhkan orang dari kerasukan iblis. Beta yang agak terkejut hanya memintanya untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Claire merasa sudah cukup pun berniat untuk pergi menyelamatkan adiknya. Mendengar hal itu, sontak Rose Oriana yang kini memiliki nama Triple Six pun langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. Kalau kalian semua nyadar, dari ekspresi dan juga ucapan Rose barusan, sepertinya ia mengetahui identitas asli Shadow adalah Shido, hanyalah para Seven Shades saja. Dan pada akhirnya, Claire dan Mary pun pergi dari sana. Seperginya mereka, Rose nampak langsung ditegur sama Beta karena tadi telah ceroboh dalam bertindak. Beta pun menekankan bahwa misi mereka kali ini hanya mengambil sampel Ratu Darah. Dan sang Ratu Darah sendiri akan diurus oleh tuan mereka. Singkat cerita, setelah Claire dan Mary melakukan serangan kombinasi untuk membasmi seekor vampir, Claire penasaran siapakah Mary sebenarnya pun terus-menerus mengajukan pertanyaan pribadi yang mulai membuat Mary risih mendengarnya. Mary pun langsung memotong pertanyaan Claire dengan memberitahukan dirinya tak akan mencari tahu alasan kenapa Claire tadi bertanya soal tutorial menyembuhkan seseorang dari kerasukan iblis. Dan karena kondisi mereka yang sama-sama sedang menutupi sesuatu, Mary menekankan tiap orang pasti memiliki satu atau dua rahasia yang tak ingin diumbar ke orang lain. Namun di tengah pembicaraan itu, secara tiba-tiba, sungguh sadis edan, nampaknya Juggernaut yang baru cuma menggeprek seekor vampir tanpa rasa belas kasih sama sekali. Dirinya pun kecewa dengan betapa lemahnya para vampir, meski telah diselimuti kekuatan dari legenda bulan merah yang mereka yakini. Gak jauh dari sana, terlihat Claire dan Mary yang memperhatikan betapa sadisnya Juggernaut dalam membasmi para vampir. Di saat mereka yang tak ingin melawannya dan berniat untuk pergi dari sana, secara tiba-tiba, wah, mukul Mbak Claire. Yakin lo bro? Kita lanjutin dulu aja kali ya. Setelah merobohkan Claire, Mary pun tak luput dari serangannya juga. Singkat waktu, di saat Claire yang berhasil naik ke atas lagi dan sempat menancapkan pedangnya ke kakinya Juggernaut, untungnya Claire masih mampu menghindari serangan kuat darinya. Akan tetapi ia harus dibuat panik di saat melihat Mary yang terluka parah. Mary pun langsung menenangkan sekaligus meminta maaf pada Claire untuk satu hal yang akan dia lakukan habis ini. Meski sangat badas, namun Juggernaut yang punya durabilitas hingga menurut akal pun terlihat masih mampu menahan serangan dahsyat dari Mary. Yang bahkan dirinya melakukan counter attack yang mampu mengguncang tanah di sekitar mereka. Di tengah Claire dan Mary yang lengah, dengan sangat cepat Juggernaut berpindah tempat tepat di belakang mereka. Di ujung hidupnya, Claire pun meminta maaf pada Shido karena tak akan bisa melihat atau melindunginya lagi ke depannya. Entah suatu kebetulan atau Shido alias Shadow mendengar panggilan kakaknya, tapi yang jelas hal itu berhasil menyelamatkan hidup Claire yang hampir ditebas oleh Juggernaut. Mereka berdua hanya bisa terkejut melihat kemunculan Shadow yang sangat tiba-tiba itu. Singkat cerita, karena semua kejadian barusan Claire pun akhirnya mengetahui bahwa Mary adalah seorang vampir.
Karena hal itu juga Mary pun menceritakan masa 1000 tahun yang lalu, masa keemasan para vampir yang bisa berburu bangsa manusia, sekaligus masa runtuhnya bangsa vampir juga, karena para manusia yang juga telah mengetahui kelemahan mereka semua. Namun di saat sang Ratu Dara Elizabeth menjadi pemimpin di suatu wilayah, hal itu sempat membuat bangsa vampir dan juga bangsa manusia hidup berdampingan. Sebagai bayaran dari melepas kebiasaan minum darah manusia, mereka mendapatkan kekuatan berjalan di bawah sinar matahari. Namun naasnya, sang Ratu Vampir memiliki kondisi yang jauh berbeda dari mereka semua. Yang mana ia akan tetap terbakar sinar matahari, meski metode ia jalani sama seperti semua anak buahnya. Meski telah berucap demikian, namun bulan merah yang hanya muncul 10 abad sekali, menyebabkan semua itu berubah dari suatu mimpi indah menjadi suatu mimpi buruk. Crimson dengan sangat lancang juga memberikan darah ke mulut Ratu Elizabeth dan membuat tragedi pembantaian itu terjadi. Mary yang saat itu nggak bisa melakukan apapun, hanya bisa menyeruput darah yang menggenang di sana. Tak ingin sampai tragedi itu terulang kembali, Elizabeth memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meminta Mary untuk menenggelamkan abunya ke dasar laut. Naasnya, meski telah menusuk jantungnya sendiri menggunakan sebilah pisau, namun tubuhnya sama sekali tidak berubah jadi abu seperti vampir pada umumnya. Mary pun mengetahui Crimson ingin memanfaatkan Ratu Elizabeth hanya demi memenuhi ambisi pribadinya saja. Mendengar semua cerita Mary barusan, Claire pun akhirnya mengaku bahwa dirinya telah mengidap penyakit kerasukan iblis. Claire bahkan telah mengetahui ia akan menjadi monster suatu saat nanti. Maka dari itu dirinya ingin memberikan sejumlah prestasi pada adiknya. Namun hal itu malah membuat Shido mengalami musibah seperti itu. Setelah agak tenang, Claire pun berniat untuk menghajar vampir yang bernama Crimson itu dan merebut kembali Ratu Elizabeth dari genggamannya. Singkat waktu, setelah Shido memasuki ruang harta, kita semua harus merasakan hasrat pengen naplok NPC OP yang satu ini, karena ternyata momen dimana ia menyelamatkan Claire tadi pure 100% kebetulan. Ia bahkan gak tahu kalau kakaknya ada di sana, karena matanya telah terbutakan oleh sejumlah harta di dalam ruangan itu. Karena udah bosan sama karya seni dan juga pajangan berlian, Shido lebih memilih mengambil seluruh koin emas di sana. Di tengah sesi menggoblonya itu, Shido berniat mengganti pola kemunculannya, yang tadinya selalu muncul terlambat. Kini ia ingin mengambil pola mendahului para MC agar bisa dikagumi. Sempurna matamu. Ya mau gimana pun emang ginilah MC yang kalian suka gak sih? Scene berpindah memperlihatkan Crimson yang saat ini akan melaksanakan rencananya. Dirinya terlihat mengambil jantung Ratu Elizabeth untuk ia tanamkan ke jasad seorang pria muda. Namun baru aja ia mau selebrasi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Gobloy sekali. Gak pakai skill 1, skill 2, sat-sat-sat. Shido terlihat langsung mengulti Crimson menggunakan ulti andalannya. Scene melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Shido terhadap Crimson sebelumnya. Di mana sehabis ulti tanpa berkombo Ria, Shido yang merasa bos terakhir gak ada di sana, ia pun memutuskan buat ngeluting emas lagi sebelum balik ke penginapan. Namun tanpa ia sadari, nampaklah jantung Ratu Dara yang bergerak di balik tebalnya kepulan asap di sana. Beberapa saat setelah Shido pergi, nampaklah Claire dan Mary yang baru aja sampai di puncak menara. Di tengah kebingungan, karena tak dapat menemukan Shido ataupun Elizabeth di sana, Mary yang menyadari bahaya yang sedang mengincar pun langsung berteriak supaya Claire cepat menghindar dari sana. Namun sayangnya, sontak Mary pun terkejut karena Claire yang baru aja tertusuk oleh sebuah entitas bunga bertentakel yang ketika kelopak bunganya terbuka, ternyata sosok misterius di dalamnya itu gak lain adalah ratunya. Diincar Claire, kemungkinan besar karena ia adalah seorang manusia. Maka dari itu Elizabeth membutuhkannya untuk mengisi asupan darah dalam tubuhnya.
Di tengah Mary yang terduduk lemas karena tak percaya ratu baik hatinya kini telah lepas kendali, secara tiba-tiba meski terlambat, namun untungnya mereka berhasil mengamankan Claire dari genggamannya Elizabeth. Beta kemudian menanyakan kondisinya Claire, yang mana ternyata Claire masihlah hidup. Namun 664 merasa pertolongan pertama saja takkan cukup untuk menyembuhkannya. Meski ingin segera kabur dari sana, tapi Beta yakin monster di hadapan mereka saat ini takkan membiarkannya begitu aja. Melihat tuan mereka yang belum sampai, Beta menduga tuannya itu ada urusan penting yang harus didahulukan. Maka dari itu tugas mereka saat ini ialah menahan Elizabeth sampai tuan mereka tiba di sana. Beta sendiri juga tak akan memaafkan sosok yang hampir aja merenggut nyawa kakak tuannya. Dirinya kemudian memberi tugas pada 664 untuk fokus menyembuhkan Claire, sedangkan 665 dan juga 666 diminta buat membantunya. Sungguh kompak sekali. Kombinasi Beta dan juga dua anak buahnya terlihat mampu melakukan perlawanan. Melihat hal itu, Mary pun merasa aksi mereka barusan sangatlah sia-sia, karena ratunya dari dulu selalu menahan diri saat menghadapi semua hal. Bersama dengan meledaknya energi sihir Elizabeth, nampaknya Yukihime yang memperhatikan dari atas salah satu pilar di sana. Disusul dengan Juggernaut yang baru tiba, usai memanjat menara dengan berlari di tembok. Namun bukan yang ngucapin salam atau loha kayak Wam 2, Juggernaut malah langsung menyerang Elizabeth tanpa menyadari besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Setelah dilempar begitu, Juggernaut dan Yukihime masih sempat-sempatnya bertengkar di tengah situasi yang semakin mencekam seperti itu. Elizabeth yang tidak hanya berdiam diri pun terlihat mulai bersiap melakukan penyerangan. Sungguh edan sekali. Serangan hujan jarum darah barusan mampu memberikan damage serius tidak hanya pada Juggernaut, melainkan juga pada Beta yang terlihat terluka cukup parah. Beta yang khawatir pada Claire dan semua anak buahnya pun merasa lega di saat melihat mereka semua, ia masih bernapas. Setelah menganalisa situasi yang ada, Beta pun terkejut karena darah yang dihisap oleh Elizabeth tidak hanya mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga membuatnya jadi semakin overpower. Beta kemudian minta 666 untuk kabur membawa Claire bersama dengannya. Namun di saat ia yang berniat menahan monster itu, secara tiba-tiba rupanya dugaan tentang vampir dan penyakit kerasukan iblis benar-benar memiliki keterkaitan satu sama lain. Beta pun sangat syok karena baru menyadari bahwa sang ratu darah bisa memanipulasi darah orang yang mengidap penyakit tersebut. Beta semakin dibuat gak berkutik di saat Claire yang juga terdampak serangan Elizabeth barusan. Sebangun Claire di ruang UKS klasik yang biasa dijumpai di bumi, nampaklah dia yang langsung disambut oleh Aurora yang sedang bercosplay menjadi seorang perawat. Aurora pun memberitahukan orang itu telah menyembuhkan penyakit kerasukan iblis Claire sudah sejak lama. Sembari melihat fotonya yang sedang disembuhkan oleh seseorang, Claire pun menanyakan siapakah orang yang dimaksudkan itu. Aurora pun hanya memberitahukan Claire sendirilah yang paling tahu siapakah orang itu. Singkat cerita, karena sifat keras kepala Claire tidak mau mendengar ucapan orang lain, mau gak mau Aurora harus menjelaskan beberapa analogi, mulai dari teori Darwin, sampai dengan adaptasi manusia dari zaman ke zaman. Namun di saat Aurora yang baru aja membahas tentang darah Claire yang mengamuk, suara bel sekolah memberi isyarat bahwa waktu mereka telah habis. Tanpa perlu menjawab pertanyaan Claire lagi, Aurora terlihat memberikan formula sihir yang katanya bisa memberikan tutorial pengontrolan kekuatan dahsyat yang ada di dalam tubuh Claire. Sebelum mengakhiri perbincangan, Claire pun menanyakan alasan kenapa Aurora mau membantu dirinya. Scene kembali ke realita saat ini. Nampaknya Beta yang sangat terkejut karena wujud Claire saat ini yang telah berubah menjadi sosok penyihir bencana Aurora. Beta yang khawatir pada kakak tuannya itu pun langsung menanyakan di mana Claire saat ini. Ini membuktikan bahwa bebannya Claire itu sebenarnya adalah tipe Honka-Donka, tapi tertutup oleh kain. Setelah itu, adu mekanik antara makhluk overpower pun tak dapat terhindarkan. Wedan sekali. Di tengah serangan gak ada otak dari kedua entitas OP ini, semua orang di sana pun hanya bisa terdiam memandangi pertempuran gak ada otak di hadapan mereka saat ini. Serangan demi serangan terus Aurora lancarkan, yang bahkan ada satu momen yang sempat membuat gua tercengang karena jurus yang dikeluarkan olehnya terlihat sangat tidak asing. Sayang sekali, tubuh fisik Claire saat ini
belum sanggup mengeluarkan ulti I am the all range atomic-nya Shadow. Melihat apa yang mau dilakukan oleh Aurora barusan, sontak beta pun langsung amuk-amukan karena ulti tuannya barusan mau dikopas olehnya. Di lain sisi, meski tadi Elizabeth telah terkena cukup banyak damage, namun sayang hal itu dapat langsung disembuhkan cuma dalam hitungan detik saja. Beta yang panik pun langsung ditenangkan sama Aurora karena tugasnya tadi hanyalah mengulur waktu sampai orang itu tiba di sana. Inilah sosok yang sangat kalian idolakan, muncul dengan sangat epiknya, sembari banyak keping emas yang hancur berkeping-keping karena kegoblinnya sendiri. Kemunculan itu pun menambah stage bonus dari yang awalnya para mob melawan last boss menjadi last lord melawan last boss. Melihat adu mekanik antar dua entitas OP itu, jelas saja buat Mary dan yang lain hanya bisa terdiam kagum. Namun di tengah itu semua, beta merasa penasaran kenapa Tuan lebih memilih meladeni adu mekanik jarak jauh seperti itu. Karena seharusnya Tuan itu bisa mengalahkan musuhnya dengan sangat EZ-nya. Bersama dengan itu, secara kebetulan ini MC Sable mengucapkan beberapa kata yang dikira sama beta semua kata-kata itu ditujukan untuk mereka. Yang padahal kalau kita telah lagi, kata-kata gue gak mau kehilangan satupun, maksudnya itu semua koin emas miliknya yang saat ini terlihat hancur berkeping-keping. Semua hal itu jelas membuat ajang komedi action yang membuat gue pengen nampol MC anime ini untuk kesekian kalinya. Sontak pertempuran itu pun membuat 664 mengagumi betapa hebat tuan mereka saat ini. Berbeda dengannya, ekspresi wajah 665 malah seperti bertanya-tanya, kenapa bisa ada koin emas di sana? Di lain sisi, Juggernaut hanya bisa mempertanyakan tutorial terbang kayak gitu. Sedangkan Yukihime merasa tertarik dengan betapa hebatnya aksi Shadow saat ini. Shadow yang udah bosan pun memberitahukan bahwa ia hendak mengakhiri permainan mereka saat ini. Elizabeth pun meresponnya dengan menanyakan siapakah namanya. Tanpa memberitahukan namanya, akhirnya Lord of the Lord Shadow sama kita ini akan mengeluarkan ultinya. Namun bukan I am Atomic ataupun I am the All Range Atomic, melainkan satu ulti baru yang memiliki dampak berbalikan dari kedua ultinya selama ini. I am Recovery Atomic. Sumpah sejauh ini yang paling keren banget menurut gua sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Setelah berhasil mengalahkan Elizabeth, nampaklah beta yang bersyukur karena Claire saat ini sudah lebih membaik dari sebelumnya. Namun tidak dengan tangannya yang sepertinya habis dilahap oleh rasukan iblis sebelumnya. Scene berpindah memperlihatkan Juggernaut yang merasa tertarik sekaligus tertantang untuk beradu mekanik melawan anggota Shadow Garden. Keesokan paginya, nampaklah Hiyoro dan Jagaya punya pemikiran yang sama dengan Goldo dan juga Quinton. Yang mana mereka sama-sama berpikir untungnya mereka masih bisa hidup setelah melalui situasi bak di neraka seperti tadi malam. Di seberang rel, terlihat Shido yang lagi makan bakpao, sembari memikirkan konsep gold, vampir, dan juga kerasukan iblis yang sebenarnya sama, hanya saja pemanggilannya saja yang beda, dan menyembuhkan semua itu sangatlah mudah baginya. Meski begitu, ada satu penyakit yang dirasa mustahil untuk bisa ia sembuhkan. Penderitaan kakaknya malah dikira penyakit Chunibyo oleh adiknya sendiri dong. Buat yang gak tahu Chunibyo, simpelnya itu Kang Halu yang ngehalu bisa punya kekuatan OP yang tersegel di dalam tubuhnya sendiri. Dan Shido sendiri hampir aja keceplosan di narasi bahwa itulah jalan yang sedang ia tempuh saat ini. Tak lama berselang, Claire memberanikan diri untuk memberitahukan soal kekuatan misterius yang sedang bersemayam di tangan kirinya saat ini. Mendengar hal itu, Shido sebagai adik yang baik mengaku akan terus mensupport sang kakak dari belakang. Sepanjang perjalanan, Claire nampak bertanya apakah Shido mengetahui sesuatu soal Shadow. Shido yang mengaku tidak tahu apapun selain Shadow adalah dalang di balik sekolah mereka yang terbakar, jelas membuat Claire terdiam dan tidak jadi membahas soal hal itu. Meski semua telah beres, namun karena keterbatasan objek kecil seperti koin emasnya, recovery atomik miliknya itu ternyata belum cukup mampu untuk membalikan 3.000 koin emas yang telah ia looting dari ruang harta sebelumnya. Shido pun terakhir hanya bisa membawa 500 koin emas saja, yang katanya setara dengan 50 juta zeni. Merasa jumlah segitu belum cukup, Shido berniat mampir ke dua menara yang tersisa di kota tanpa hukum. Scene berlanjut, memperlihatkan Shido yang baru aja menaiki kereta di malam hari. Di dalam, nampaknya Shido dalam wujud Shadow-nya
ia sedang bertemu dengan Yukihime. さて要件を聞こうか。Scene berlanjut dengan menampilkan 3 pegawai perusahaan Mitsugoshi yang tertangkap oleh sekelompok bandit yang dikirimkan oleh seorang pedagang kaya raya yang bernama Garter. Yang mana si bandit mengaku kliennya itu sangatlah marah karena bisnisnya jadi sangat anjlok sejak kemunculan Mitsugoshi di Midgar. Mendengar semua itu, jelas ketiga pegawai Mitsugoshi itu seolah tak percaya karena menurut mereka, Garter terlihat seperti sosok yang dianggap sebagai panutan bagi Federasi Perdagangan. Para bandit yang merasa sedang di atas angin pun tidak menyadari bahwa semua pegawai Mitsugoshi merupakan anggota dari organisasi yang selalu bergerak dari balik bayangan. Yang bahkan semua hal yang baru saja terjadi juga merupakan rencana yang telah diatur supaya para bandit mau mengaku siapakah orang yang mengirim mereka semua. Setelah membasmi para bandit, Nu meyakini sekte Diabolos pasti akan segera bergerak karena merasa kekuatan mereka yang terus merosot di setiap waktunya. Scene berpindah ke McD cabang Midgar. Nampaknya dua idiot yang lagi memamerkan baju baru model Kam KD yang katanya ori punya Mitsugoshi. Melihat hal itu, Shido pun merasa pernah melihat tidak hanya model baju yang lagi dipakai sama kedua best team NPC-nya, melainkan juga semua model baju yang lagi dipakai oleh semua orang di luar sana. Namun tak lama kemudian, baju yang katanya ori itu terlihat terkelupas begitu aja. Di mana itu artinya baju-baju yang dibeli sama Hyoro dan juga Jaga merupakan produk KW yang mereka beli dengan harga super miring di pasar. Bersama dengan itu, Shido pun merasa nggak terima karena ilmu yang ia berikan kepada para Seven Set malah dimonetisasi tanpa seizinnya sama sekali. だがそれも今日までだ。取り戻しに行くのさ。 Di malam harinya, nampaknya Shido yang sedang mempersiapkan beberapa outfit yang akan dia kenakan untuk panggung berikutnya. 今日から僕はスーパーエリートエージェント。 Setelah itu, terlihat Shido yang saat ini sedang menemui Yukime dalam wujud barunya. Namun di saat Yukime memanggilnya dengan nama Shadow, ia mengaku telah membuang nama itu. Shadow, その名は捨てた。 John Smith, Rupanya, Shido aka Shadow, atau kita panggil aja dia John sesuai dengan plotnya sekarang, memutuskan buat beraliansi dengan Yukime hanya demi uang semata. Yukime kemudian memberitahukan perihal Federasi Perdagangan yang dipimpin oleh Garter yang baru aja mengadakan pertemuan. Dan topik pembahasannya ialah cara untuk menjatuhkan Mitsugoshi. Yukime mengaku adu mekanik bisnis antara perusahaan Mitsugoshi dan juga Federasi Perdagangan tak akan menghalangi rencana mereka untuk merebut semuanya. John yang akan diberikan tugas pun diminta untuk berhati-hati pada sosok penjaga sekaligus orang yang mengendalikan Garter dari belakang. 元気ゲッタのためなら手段を選ばない危険は必ず Bersama dengan berhentinya kereta di suatu stasiun, John yang ingin turun pun sempat terhenti karena Yukime yang merasa penasaran dengan adu mekanik supremasi perdagangan yang akan terjadi di ibu kota. Ia penasaran siapakah yang akan bertahan sampai akhir. すべてを破壊し再生する。 Keesokan harinya, terlihat Federasi Perdagangan yang lagi mengadakan diskon besar-besaran di pasar. Dari scene ini kita diajarkan untuk tidak bersaing sama emak-emak saat ada diskon dimanapun tempat. Kalau kalian gak mau bernasib sama, seperti Hyoro dan juga Jaga. Gak cuma toko pakaian saja, bahkan ada potongan harga untuk satu set alat makan dan berbagai macam toko lainnya. Melihat semua promo di pasar itu, Shido pun merasa Alpha dan yang lain mulai berlebihan dalam menguasai pasar. Dari hasil pengamatannya, Shido bisa tahu bahwa perusahaan Mitsugoshi sangatlah dibenci oleh semua toko pribumi yang kalah saing dengan mereka. すべてを破壊し再生する。 Shido rupanya berniat memanfaatkan keadaan yang ada dengan membiarkan Federasi Perdagangan menjatuhkan Mitsugoshi, sedangkan dirinya akan menjatuhkan Federasi Perdagangan dan membangun kembali federasi itu dengan nama yang baru, yang nantinya juga akan dia berikan pada Alpha dan yang lain lagi. 彼女たちは知るだろう。この選択が最善だったと。 Jaga pun nampak sangat kesal karena ia harus mengganti semua baju yang tanpa sengaja ia rusak akibat dari adu mekanik diskon melawan emak-emak tadi. Setelah Jaga mendapatkan kembalian, Shido pun merasa aneh dengan uang kertas kembaliannya, yang katanya merupakan mata uang baru yang baru saja diterbitkan oleh Federasi Perdagangan. Intinya, uang yang diterbitkan oleh Federasi Perdagangan hanya meniru uang yang diterbitkan sama Mitsugoshi.
Perbedaan mencoloknya dapat dilihat dari warna, bentuk, potongan, dan juga gambarnya. Yang mana jelas uang Mitsugoshi lebih rapi dan lebih cocok disebut sebagai mata uang. Namun yang dimiliki oleh Federasi Perdagangan cenderung kayak anak SD yang habis malesin uang buat beli jajan di tokonya Bu Ratna. Bukan terkejut dengan pemalasan uang itu, Shido ternyata lebih terkejut dengan bawahannya yang bahkan telah merentangkan sayap mereka sampai ke dunia perbankan. Yang padahal dulunya, ia hanya mengajarkan basic tentang mencetak uang yang pernah ia lihat di MHK. Jujur aja gue gak tau MHK ini apaan. Apakah itu MHK Manajer Hubungan Konsumen yang kayak di Bank Danamon, ataukah MHK Mohawk Industry yang ada di situs investing? Yang pasti Shido gak percaya hanya dari basic gak jelas seperti itu, beta, gamma, dan juga eta bisa sampai merealisasikannya seperti itu. Lama kemudian Shido mulai bergumam soal pinjaman yang pernah ia ambil di dunia lamanya dulu. Mendengar hal itu, jelas kedua bestinya gak paham dengan apa yang diucapkan oleh Shido barusan. Super Elite Agents. Setelah memperoleh ide, nampaklah Shido yang kembali menemui Yukime di kereta malam. Dia yang tiba-tiba menjelaskan soal koin emas dan kepercayaan yang halu pun langsung disadari sama Yukime bahwa John barusan sedang bahas perihal uang kertas. Dari sini jujur agak jelimet karena berhubungan sama uang, pinjaman, dan perbandingan pertukaran uang dan juga emas. Tapi biar simpel bakal gua usahain menjelaskannya segobloi mungkin. Intinya, masyarakat yang mengira uang lembaran merupakan pinjaman yang diberikan sama bank, yang mana sebenarnya itu bukanlah pinjaman, melainkan hanya sekedar kwitansi saja. Ambil contoh jika orang memasukkan 10.000 zeni, maka ia akan mendapatkan kwitansi berupa uang kertas yang katanya setimpal dengan 10.000 zeni. Meski terasa seimbang, namun jadi merasakan satu kejanggalan, di mana kwitansi 10.000 zeni dalam bentuk lembaran, sebagai bukti penitipan 10.000 zeni dalam bentuk koin, entah kenapa mulai membengkak, sampai dengan 20.000 zeni. Dan entah emas atau zeni, yang masih ada di bank, tapi yang jelas bank terus-menerus meminjamkan uang dalam bentuk uang kertas. Yah, intinya ini kayak perputaran tanpa henti dalam dunia perbankan. Simple gini, lu minjem 1 juta, nah lu dapetnya emang 1 juta juga. Tapi bunga pinjamannya 100%, yang artinya lu harus gantiin pinjaman tadi sebanyak 2 juta. Dan apa yang diucapkan sama John kemudian adalah keuntungan dari Mitsugoshi dari bunga orang-orang yang telah membayar pinjaman mereka. Yukime penasaran, siapakah bos dari perusahaan Mitsugoshi itu? Yang sampai bisa mengendalikan keuangan yang gak seimbang antara kertas dan juga emas seperti itu. Saking penasarannya, ia bahkan ingin bertemu dengannya meski hanya sekali. John kemudian menanyakan apa ada hal yang bisa dipercaya dari uang kertas seperti itu. Setelah melihat dua mata uang dari dua perusahaan yang berbeda, John pun menanyakan apakah Yukime menyadari sesuatu setelah membandingkan kedua uang itu. Nah, dari sini kita akan memasuki rencana John yang ingin memalsukan uang Federasi Perdagangan yang notabene jauh lebih mudah dipalsukan ketimbang dimiliki oleh Mitsugoshi. Mendengar rencana itu, Yukime pun merasa itu akan sangat sulit, apalagi karena uang kertas itu masih sangat baru dan akan ketahuan dalam waktu singkat. Mendengar hal itu sontak John pun langsung terguncang karena baru mengetahui bahwa uang itu baru beredar hanya di ibu kota saja. Mendapatkan tekanan seperti itu dan mengingat ucapan John tadi, Yukime langsung menganalisa ulang perihal uang-uang itu dan menebak maksud dari John Smith ialah mengedarkan uang palsu dalam jangka waktu pendek yang tentunya akan ketahuan, namun justru itulah letak tujuan utamanya. Yang mana jika kabar uang palsu itu beredar, masyarakat akan berbondong-bondong menukarkan kembali uang mereka menjadi emas kembali. Dan di celah itulah Yukime merasa jika mereka bisa melangkah lebih awal, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menukarkan semua uang palsu itu menjadi seonggok emas yang pastinya sangat banyak. Dan seperti biasanya, bersamaan dengan kereta yang berhenti, John terlihat keluar dengan kondisi linglung yang tanpa disadari olehnya sendiri, Yukime masih sangat gemetaran karena intimidasi yang dikeluarkan olehnya tadi. Ia menduga alasan kenapa John sampai mengeluarkan tekanan yang sangat mencekam seperti tadi ialah untuk menguji dirinya. John Smith, katsute Shadow to yobareta otoko. Singkat cerita, di saat Shido yang lagi makan ramen di suatu gang, nampaklah ia yang dengan sangat baik hatinya memberikan irisan daging ramennya pada seekor dogi. Sepanjang perjalanan, Delta terlihat mengendus-endus tuannya yang dirasa memiliki aroma seekor rubah. Shido pun beralasan ia tadi habis pergi berburu.
狐はもう勝ってしまった。 Setelah itu, Shido menanyakan alasan kenapa Delta bisa sampai ada di ibu kota seperti itu. Bukan menjawab intinya saja, Delta malah memberitahu kesehariannya sehari-hari. Yang untungnya Shido masih bisa mengontrol ucapan Delta, sampai bisa mengetahui bahwa Alpha menyuruhnya untuk berburu penjahat. Namun setelah beberapa perbincangan layaknya anak dan juga bapak, Shido mengingatkan soal keperluan di ibu kota yang harus menemui Alpha terlebih dahulu. アルファに呼ばれてたりしない？ Sementara itu, Napel Kegarten ternyata benar-benar dikendalikan oleh sosok yang bernama Genki Getan. Karena kegagalan semua bandit sebelumnya, mereka memutuskan buat mengutus sekelompok elit yang bernama Yotsuba. Singkat waktu, di tengah perburuan Shido dan juga Delta, terlihat Delta yang bertemu dengan kakaknya yang bernama Zabura, yang telah menjadi bagian dari sekelompok bandit di bawah tanah. Dan terkuaklah nama asli Delta adalah Sarah. Namun di tengah reunian tanpa hati itu, Zabura yang meminta pengampunan pun harus mendapatkan kepahitan dari adiknya sendiri. Delta kemudian mengaku bahwa sang ayah adalah seorang kepala suku yang memiliki banyak sekali selir dan memiliki lebih dari 1000 anak sepanjang hidupnya. Shido pun merasa kagum dengan dunia itu karena ada ras manusia setengah hewan yang punya otak untuk berpikir seperti Yukime, tapi mayoritasnya punya wajah gobloy yang hanya mengandalkan kekuatan macam Delta seperti ini. Di saat Shido yang berniat mengunjungi negeri manusia setengah binatang, sontak hal itu membuat Delta senang dan meminta tuannya itu untuk menjadi kepala suku di desanya dong. Buset, diajak buat anak gak tuh? Kalau kalian jadi Shido gimana? Kalian yes atau no? Coba komen di bawah. Shin pun kembali ke Garten juga Getan yang cukup terkejut karena kelompok Zabura yang merupakan bagian dari Yotsuba juga telah dinyatakan tumbang. Garten yang mengeluhkan soal turunan kekuatan kelompok mereka, banyak yang pengeluaran untuk berbagai macam pembangunan dan penyuapan terutama ke para pemain keuangan untuk mencetak uang kertas Federasi Perdagangan sebelumnya. Jelas semua ucapan Garter barusan buat Getan tersinggung dan mengungkit soal posisi penting Garter di kerajaan saat ini. Dirinya memintanya untuk tetap mematuhi semua perintah yang ada. 三つ星教団が危険視するだけはあるか